Dikarenakan di alam kubur tidak ada timbangannya, apakah pelaku bid'ah yang belum sempat bertaubat akan terancam diazab di alam kubur dan juga terhalangi untuk meminum air di telaga Rasul? Ini pada daurah yang sebelumnya pernah saya jelaskan juga pertanyaan yang serupa seperti ini, bahwa orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang tidak dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga bisa terancam mendapatkan azab kubur, ya, karena secara umum perbuatan maksiat itu terancam dengan azab kubur. Merubah-rubah ajaran Nabi itu maksiat bukan, Pak? Maksiat. Jadi khawatir ya diancam dengan hal itu. Adapun apakah nanti akan Allah ampuni atau tidak, itu nanti kembalinya kepada kehendak Allah Ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kan kita berbicara ancaman. Di dalam Islam itu ada at-targhib wa tarhib. Ada motivasi, anjuran, ada ancaman. Jelas ya Pak? Dua hal ini harus kita ketahui, harus kita fahami. Ada ar-roja, berharap, ada al-khawf, rasa takut. Kaidahnya yang dijelaskan oleh para ulama bahwa terkait janji pasti Allah akan tepati. Karena Allah Ta'ala firmankan, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak akan pernah menyalahi janjinya. Adapun ancaman, maka dengan rahmat Allah Ta'ala bisa jadi Allah ampuni. Jelas ya Pak? Ada seseorang yang sebetulnya layak divonis dengan azab kubur, tapi Allah ampuni dengan rahmat Allah. Jika tidak, maka Allah azab dengan keadilan Allah. Dan kaidahnya para ulama menjelaskan bahwa rahmat Allah wa rahmatullahi awsa' wa asbaq min ghadabihi. Para ulama mengatakan bahwa rahmat Allah itu lebih luas dan lebih cepat dibandingkan murkanya Allah. Maka di situ nanti ketika ada orang-orang yang melakukan maksiat di dunia, masih ada potensi diampuni oleh Allah Ta'ala. Entah karena dirinya itu memiliki amal soleh, atau mungkin ada perbuatan baik yang pahalanya terus mengalir, atau dari unsur orang lain, doa orang-orang yang masih hidup. Itu sangat berpengaruh kepada orang yang telah meninggal dunia. Itu satu poin Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini memang belum saya tulis di sini. Mungkin pada daurah yang lain ya kita perlu jelaskan daurah kelanjutan dari ini, apa saja amalan-amalan yang bermanfaat bagi mayit. Itu sepertinya perlu ya Pak? Perlu mboten? Lanjut berarti no mboten? Lanjut. Tapi mungkin setelah Idul Fitri nggih. Semoga Allah berikan kepada kita usia, kesehatan, dan kesempatan. Amin. Satu contoh yang ingin saya sampaikan, dan ini tidak saya tunda nanti. Sekarang saya sampaikan karena penting sekali. Itu apa? Sholat jenazah. Sholat jenazah. Ini sangat penting Pak. Sangat penting. Kenapa saya sampaikan? Ini sering diremehkan oleh kaum muslimin. Saking pentingnya ini menjadi fardu kifayah. Kalau satu kampung nggak ada yang nyolatin, bagaimana Pak? Dosa semua. Gimana? Dosa semua. Dan saking pentingnya sholat jenazah, yang mensolatkan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumallahu fihi. La yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumallahu fihi. Tidaklah ada seorang muslim yang meninggal dunia
kemudian mensolati jenazahnya 40 orang. Di mana 40 orang ini, Pak, syarat dan ketentuan berlaku. Apa 40 orang ini? La yusyrikuna billahi syai'a. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi orang-orang yang bertauhid. Illa syafa'ahumullahu fihi. Kecuali Allah izinkan 40 orang ini untuk memberikan syafaat bagi mayit. Ibarat begini. Ya. Anak kita akan ujian besok hari Senin. Ujiannya hari Senin. Berarti kita ngajarinya itu hari Selasa apa hari Sabtu Ahad? Sabtu Ahad. Ini buatan. Kalau kita bisa ngajari, misalkan ujiannya ujian matematik. Waduh, wis kelalen kabeh pelajaran ini ya Pak. Kalau kita nggak bisa ngajari, minimal memberikan motivasi. Kan begitu. Kalau kita nggak bisa ngajari anak kita, kita memberikan motivasi. Nanti kamu yang hati-hati, jangan gerusak-gerusuk, yang fokus, ya, jangan buru-buru ngerjainnya. Kan begitu ya Pak. Itu sebelum ujian apa setelah ujian? Sebelum ujian, sama. Sholat jenazah itu sebelum ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, dan ujiannya itu 3 pertanyaan. Biar lulus ujian, butuh dibantu syafaat dari siapa? Dari orang yang masih hidup. Di mana itu? Pada saat sholat jenazah. Tadi 40 orang. Hadis yang kedua riwayat masih Imam Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'atan kulluhum yasfa'una lahu illa syuffi'u fihi. Tidaklah ada seorang mayit yang disolatkan oleh sekelompok kaum muslimin yang jumlahnya 100 orang, yang semuanya berusaha untuk memberikan syafaat bagi mayit, illa syuffi'u fihi, kecuali Allah izinkan mereka memberikan syafaat. Syafaat itu bentuknya di mana? Di doa sholat jenazah setelah rokaat ketiga. Jadi ngantuk-ngantuk Pak. Rokaat ketiga apa takbir ketiga Pak? Takbir ketiga. Kalau sengaja fokus apa ora jajal? Ora fokus. Setelah rokaat ketiga apa takbir ketiga? Takbir ketiga. Imamnya sholat jenazah setelah rakaat ketiga. Nah, kayak gue dong Pak. Langsung respon. Setelah takbir ketiga, bacanya cepat sekali. Saya baru Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi. Itu pun belum selesai, sudah takbir. Saya mikir jadi wonge imame maca apa ora? Atau pertanyaan sebelumnya, jadi apa apa ora? Kan begitu. Ini menjadi PR di masyarakat kita. Banyak di masyarakat kita yang wajib ditinggalkan, sing ora wajib malah semangit. Gimana Pak? Renungan. Ayo, sholat jenazah ini sangat bermanfaat untuk mayit. Agar dijauhkan dari azab kubur. Ini. Kalau tadi ini kan sebab-sebab dari mayit untuk mayit. Gimana? Sekarang sholat jenazah dari yang masih hidup untuk yang sudah meninggal. Jelas gimana? Itu. Kurang berapa menit?